kita datang dengan kosong, pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, kita persiapkan Alkitab kita buka firman Tuhan di kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 5, ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Jika kita sudah menemukan, Bapak Ibu, kita boleh baca bersama-sama hitungan yang ketiga, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang melakukan kehendak Bapa. Ya, melakukan kehendak Bapa. Yang datang hari Minggu itu boleh angkat tangannya dulu hari ini, yang hari Minggu itu yang datang. Oke, ayo angkat tangannya yang datang hari Minggu itu sesi kedua ya. Oke, baik, angkat tangannya. Saya berbicara tentang melakukan kehendak Bapa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, tema khotbah yang akan saya sampaikan adalah indahnya hidup di dalam Tuhan. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, kalau berbicara tentang indah ataupun indah ini memiliki arti yang sangat banyak, bisa cantik, bisa manis, bisa baik, pokoknya yang indah-indah yang selalu menyenangkan dalam hati, dalam hidup. Berbicara keindahan, dunia ini punya keindahan. Saudara punya keindahan, tempat saudara punya keindahan. Apalagi hari ini semua orang ya memamerkan atau mempertunjukkan suatu hal yang indah-indah. Contoh, berdagang yang ditunjukkan yang indah-indah, lalu yang busuk-busuk disembunyikan dulu. Saya pernah tertipu di pajak perluasan. Mereka bilang seperti ini, jeruk 10.000 2 kilo, 10.000 2 kilo. Saya lihat yang jeruk di situ letak memang cantik-cantik. Lalu saya bilang, saya minta 2 kilo. Lalu mereka bilang, berapa? 40.000. Kok bisa 40.000? Ibu bilang tadi 10.000 2 kilo, artinya 5.000 sekilo. Lalu dia bilang, bukan itu Bapak. Yang ininya 5.000, yang ini 20.000. Loh, kok begitu? Ya kan itu namanya teknik bisnis. Kan begitu ya? Ikan rebus. Murah, katanya kan begitu. Jadi tunjukkan cantik, yang dijualnya mahal. Saudara-saudaraku, artinya di sini orang semua mencari hal-hal yang indah. Orang butuh keindahan. Apa dalam busana orang butuh keindahan. Kita lihat hari ini di all shop atau mungkin di tempat-tempat jualan online selalu tunjukkan yang indah-indah. Walaupun faktanya setelah kita pesan tidak sesuai dengan gambar. Itu biasa. Dunia menawarkan keindahan. Tetapi ingat, keindahan dunia ini tidaklah sempurna, bisa mengecewakan dan bisa juga palsu. Saudara beli tanah, kelihatannya indah, di mana? Di foto. Setelah pergi ke sana, jurang. Semua orang menawarkan keindahan, tetapi saya percaya hidup yang indah dalam Tuhan itu bukan palsu, bukan hoax, tetapi Alkitab berkata orang yang hidup dalam Tuhan, mereka akan menikmati hidup yang berbeda dengan hidup yang ada dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, siapakah kita di sini yang merindukan hidupnya lebih baik dan lebih indah lagi? Haleluya. Amin. Rumah tangganya lebih indah, anak-anaknya lebih indah, pokoknya lebih baik. Alkitab mengajarkan kita hari ini ada 3 hal yang harus kita pertahankan dalam kekristenan kita sampai kesudahan zaman, supaya saudara dan saya jangan kehilangan yang baik itu. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membuat berbeda apa yang dikatakannya dengan apa yang dilakukannya. Tuhan melakukan apa yang diperkatakannya. Maka saya mau sampaikan kepada saudara, katakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu katakan. Itulah yang tepat. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, 3 hal yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Yang pertama, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah, yang baik, saudara harus lakukan
bersukacitalah senantiasa. Kata bersukacita di dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James Version, ya, rejoice, ya, bukan be happy, tetapi rejoice artinya bersukacitalah, rejoice evermore, ya, bersukacitalah selama-lamanya. Jadi bukan hari ini saja bersukacita. Kalau dunia ini hanya menawarkan sukacita sementara, tetapi Tuhan menawarkan sukacita kekekalan selama-lamanya. Nah, yang pertama, bagaimana hidup kita bisa menjadi hidup yang lebih indah, rumah tangga yang lebih indah, keluarga yang lebih indah. Belajarlah bersukacita senantiasa. Halo ibu-ibu, jangan kalau sudah gajian suami-suaminya baru perilakunya indah, senyumnya manis, ya, pelayanannya oke. Tapi kalau sudah mulai pertengahan bulan, apalagi akhir-akhir bulan, semua sudah hampir berakhir. Apakah seperti itu yang Tuhan harapkan? Bukan. Kita diajar menjadi orang yang bisa mempertahankan sukacita itu dalam keluarga kita. Ingat, sukacita yang kamu cari dalam dunia ini tidak akan bisa mempertahankan kehidupan kita lebih baik lagi ke depan. Karena sukacita dunia ini hanya sifatnya sementara. Ibaratkan seperti saudara punya uang hari ini 2 juta. Saya yakin percaya saudara pasti sukacita. Tapi ingat, ketika habis uang itu, sukacitamu pun akan ikut habis. Ingat, kalau sukacita kita terima daripada Tuhan, hari ini mungkin engkau sudah mulai lemah, tapi sukacita itu tidak akan pernah berkurang karena Tuhan yang ada dalam hidupmu. Amin. Dia akan ada dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik, sukacita anak-anak Tuhan itu tidak bisa diukur lewat apa yang dimilikinya secara materi. Tidak bisa diukur. Tetapi sukacita Tuhan, sukacita anak-anak Tuhan itu adalah bersumber daripada Roh Kudus. Saudara, Alkitab ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, bahwasanya dia betul-betul menghimbau jemaat di Tesalonika agar tetap kuat mempertahankan imannya karena mereka sedang berada di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Maka Paulus berkata, kamu harus setia, kamu harus sungguh-sungguh sampai akhir zaman. Jadi perjuangan perjalanan Kristen kita bukan hanya 1 tahun, tapi sampai akhir hidup. Amin. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudaraku, hidup kita ini kesempatan. Lakukan sesuatu. Bersyukurlah, ya. Bersukacitalah senantiasa. Kalau saudara hari ini bersukacita oleh karena dunia ini, itu tidak akan bisa mempertahankan imanmu. Kalau kamu bersukacita karena dapat rumah baru, karena dapat baju baru, karena dapat ini, dapat itu, semua sifatnya dari dunia ini, itu tidak akan bisa mempertahankan kualitas imanmu. Tapi sukacita yang kamu dapat dari Tuhan, itulah yang akan mempertahankan imanmu. Walaupun engkau sakit, kamu katakan puji Tuhan. Walaupun engkau gak punya uang, tetap bersukacita. Karena sukacitamu tidak bisa diukur, bukan bersumber dari dunia ini. Saudara, terlalu banyak orang Kristen sukacitanya bersumber dari dunia. Maka sedikit saja cobaan tantangan langsung lesu, layu, jatuh tergeletak. Karena apa? Yang dia minta sukacita dari dunia. Hari ini saya mau katakan, mintalah sukacita bukan dari dunia, sukacita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Lagu Pentakosta dulu bilang, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saudara-saudaraku, kira-kira orang-orang yang orang-orang ini orang-orang apa? Apakah hanya orang sembarangan? Tidak. Mereka-mereka yang menyanyikan ini dulunya memang betul-betul walaupun tanpa gaji, walaupun dihina, walaupun diejek, walaupun ditolak, tetapi mereka tetap bersukacita melayani Tuhan. Kenapa? Dari mana sumber sukacita mereka? Bukan dari dunia ini. Sumber sukacita mereka adalah dari Tuhan. Amen. Jadi kalau jemaat yang saya kasih di tempat ini, kamu hanya menanti-nantikan sukacitamu dari dunia ini, terlalu capek kita jadi orang Kristen. Terlalu letih. Maka mintalah sukacita dari Tuhan. Mintalah damai sejahtera. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Cara pandang Alkitab dengan manusia sangat jauh berbeda. Kalau manusia selalu mau ingin cari sukacita
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Alkitab berkata, siapa mereka orang yang berbahagia itu? Siapa mereka hidup dalam damai sejahtera itu? Adalah orang yang dianiaya karena kebenaran. Tentu Bapak Ibu Saudara, aniaya ini bisa berbentuk banyak hal. Hari ini termasuk kita teraniaya oleh karena COVID ini. Teraniaya, nggak bisa salaman, nggak bisa rame-rame. Biasanya kita setiap awal bulan ada coffee time. Sampai ada jemaat anak sekolah minggu bilang, Om, kok nggak pernah lagi kita coffee time? Biasanya kan setiap awal bulan kita ada ngopi bareng, makan senyum, tertawa. Kita kadang-kadang paling sedikit 2 kali setahun kita makan di sini, motong-motong saudara-saudaraku. Ya, kita seperti teraniaya. Sampai ada yang bilang, Adiga kita memotong. Ya. Perkaranya bukan masalah motong yang nggak bisa, tapi ke situasi tidak mengizinkan. Ya, kita pun tetap juga saling waspada, jaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Mungkin aniaya saudara ekonomi hari ini tentu melemah. Aniaya saudara pendidikan. Kita lihat anak-anak hari ini sudah mulai bosan dengan belajar di rumah. Aniaya mungkin gereja nggak boleh terbuka untuk umum semuanya. Kita teraniaya. Saudara-saudaraku teraniaya karena kebenaran, no problem. Ya, tidak mengapa, saudara-saudaraku, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi jangan jadikan alasan, nggak bisa ke gereja. Bukan nggak bisa ke gereja, tapi kalau ke gereja harus hati-hati. Ya, belum bisa sekarang normal situasinya. Jadi saudara-saudaraku, jangan sibuk cari sukacita terus di dunia ini. Sibuk terus mulai pagi sampai malam, selalu dengan alasan katanya bekerja supaya apa? Supaya sejahtera rumah tangga. Saudara-saudaraku, itu salah. Sukacita mana yang mau dia terima? Sukacita Tuhan jangan tinggalkan. Sukacita dunia ini selesai sebentar saja. Besok kamu tidak akan miliki lagi. Saudara punya rumah, saudara punya fasilitas, saudara punya apapun, semuanya kita tidak tinggalkan. Kita tinggalkan. Dan tidak ada yang bisa kita bawa. Maka terimalah sukacita Tuhan. Dari mana sukacita itu? Ingat, sukacita itu bukan dari dunia, bukan dari Siantar, bukan dari Medan, bukan dari mana-mana, tapi sukacita itu datangnya dari Roh Kudus. Galatia 5:22 kita baca sama-sama, 3:21. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Perhatikan baik-baik, ini tidak bersumber dari dunia ini. Kalau dunia ini bisa berikan itu tidak asli, atau fotokopi. Aslinya semua dari Roh Kudus. Maka carilah Tuhan. Amin. Saudara yang merindukan rumah tanggamu sejahtera, jangan langsung kamu berpikir banyak uang baru sejahtera. Tidak, itu pikiran duniawi. Kami di sini melayani, suka duka kita lalui, dan kami tidak pernah jadi jadi stres, menderita dan sebagainya. Enggak. Karena sukacita kami bukan dari situ. Sukacita kami dari Tuhan. Terbukti saudara-saudaraku, kita bisa kuat, kita bisa tersenyum, kita bisa sejahtera, kita bisa sukacita. Bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena ada yang kita terima daripada Tuhan, yaitu buah Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Halo Bapak Ibu jemaat, kira-kira apa yang kamu alami hari ini? Situasi apa yang kamu alami hari ini? Kaum muda remaja, apa yang kamu alami hari ini? Ingat, semuanya kita menuju kesejahteraan. Kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, damai sejahtera, sukacita. Maka Alkitab mengajar kita untuk kita bisa melakukan ini. Ya, betapa pentingnya kita harus bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Kenapa saudara bersukacita? Karena tanpa sukacita, tanpa damai sejahtera, tanpa kasih, tanpa kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, semua yang kita miliki akan sia-sia. Semua yang kita miliki sia-sia. Maka milikilah ini.
Supaya apapun yang kamu lakukan, semuanya berat. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, catatkan kebenarannya membebaskanku. Saudara-saudaraku, apa yang mau kita terima hari ini? Kamu datang kepada Tuhan supaya apa? Bukankah supaya kita kuat, supaya kita hidup tenang, supaya kita hidup damai sejahtera? Yang kita cari ke rumah Tuhan itu apa dong? Apakah kamu cari sesuatu yang lain selain daripada Tuhan? Pasti kita cari, kita datang ke rumah Tuhan, ya, karena kita butuh damai sejahtera, amin. Kita butuh sukacita. Apalagi hari ini, dunia ini kita tidak tahu macam mana pertukarannya. Ada orang prediksi katanya harus tahun ini baru selesai COVID ini. Ada yang prediksi bulan ini dan sebagainya. Tetapi ingat, mau kapan pun itu berakhir, mau gak berakhir pun, yang jelas saudara harus punya sukacita Tuhan. Amin. Harus punya sukacita Tuhan. Saudara gak apa-apa kalau gak punya uang, tapi jangan saudara gak punya sukacita. Daripada saudara punya uang tapi saudara gak punya sukacita, pilih mana? Ada orang kaya tapi hidupnya hancur, anak-anaknya narkoba. Tapi ada orang hidupnya sederhana tapi anak-anaknya semua sarjana, berhasil. Kenapa bisa? Karena ada Tuhan yang berkarya di tengah-tengahnya. Maka jangan terlalu sibuk mencari sukacita dunia ini. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal dunia. Bukan berarti kita nggak perlu sesuatu dalam dunia ini, karena memang masih berada kita dalam dunia ini. Maka saudara-saudaraku, carilah ini. Jangan terpaku dengan dunia. Saudara, pemuda remaja, ya, mohon maaf, saya minum sedikit dulu. Saudara yang muda-muda di sini, kamu boleh mempersiapkan masa depanmu, meniti karir. Saudara bisa sekolah tinggi, saudara bisa cari pekerjaan yang lebih besar gajinya. Tapi ingat, jangan lupa, ukuran kesejahteraan kebahagiaan hidupmu tidak terletak di titik pekerjaan, dana, uang yang kamu miliki. Tidak di situ. Titiknya di mana? Di sini, Galatia 5 ayat 22. Disitulah titik temunya. Kalau saudara bisa berada menemukan hal ini, saya pastikan COVID ini tidak akan membuat pengaruh iman saudara semakin rontok, tetapi semakin naik. Karena apa? Karena yang kita terima bukan dari dunia. Yang kita terima adalah dari sorga yang dicurahkan ke bumi ini, yaitu ada sukacita. Dan Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Bukan hari ini saja, tapi senantiasa. Rejoice evermore. Bersukacitalah selama-lamanya. Bukan saja hari ini. Jadi ingat, jemaat yang saya cintai, jangan terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia. Belajarlah menyibukkan diri untuk Tuhan. Amin. Ya. Jangan kamu meninggalkan Tuhan karena sesuatu, tapi tinggalkanlah sesuatu karena mencari Tuhan. Ya. Jangan. Yang kedua, hidup kita menjadi hidup yang lebih indah. Biasakanlah, tetaplah berdoa. Alkitab berkata, dikatakan, tetaplah berdoa. Ayat 17. Saudara, ada orang beranggapan, punya prinsip, doa itu untuk apa? Toh kan kalau nggak berdoa pun makan juga, nggak berdoa pun bisa hidup juga, nggak berdoa, nggak beribadah, nggak gereja, nggak kebaktian, bisa juga. Saudara bisa, tapi ingat, engkau tidak akan memperoleh apa yang Tuhan sediakan di sorga. Engkau tidak akan memperoleh apa yang Allah kerjakan di dalam bumi ini. Engkau hanya beroleh apa yang diberikan bumi ini saja. Apapun yang kamu dapatkan dari bumi ini, enggak ada yang kekal. Tapi apa yang kamu dapatkan dari Tuhan, itu akan membawa hidupmu kepada kekekalan. Apa yang kita dapatkan? Jabatan enggak kekal, uang enggak kekal.
Siantar nggak kekal, apapun nggak ada kekal. Tapi yang kekal apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Iman, kasih, pengharapan itu kekal. Firman yang diberikan kepadamu itu kekal. Saudara bisa memiliki apa-apa dalam dunia ini, tapi suatu kali kau akan berpisah. Tading dosude di portibio, semua akan tinggal. Bangunlah hidupmu. Hidup akan menjadi lebih indah kalau kau biasakan berdoa. Orang berkata, untuk apa doa? Doa itu, ibadah itu, Efesus berkata, bermanfaat, berguna untuk segala hal. Kalau hari ini ada orang berkata nggak perlu berdoa, itu manusia duniawinya, karena dosa masih menguasainya. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, doa itu adalah nafas kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita kan boleh melihat apa yang terjadi ketika terjadi persoalan di dalam kehidupan Daniel. Mereka berada di bawah pimpinan Raja Ahasuerus. Mereka disiksa, mereka ditekan, mereka betul-betul mengalami penderitaan. Tapi apakah penderitaan itu mereka selesaikan dengan cara duniawi? Tidak. Tapi Alkitab berkata ayat 11, ya. Daniel 6 ayat 10 sampai 11 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apa itu isi surat perintah raja tadi? Surat perintah setiap yang ada di kerajaan Babel Ahasuerus, ya, yang beribadah kepada Tuhan, kepada Allah orang Israel, maka akan diberikan ganjaran hukuman. Dan hukuman yang paling berat adalah dimasukkan ke lubang singa dan dimasukkan ke perapian yang 7 kali lipat panasnya daripada yang lain. Itu konsekuensinya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini persoalan berat. Tentu kalau dia cerita kepada manusia, tidak ada solusinya. Cerita kepada raja, tidak ada solusinya. Cerita kepada siapapun, tidak ada solusinya. Tetapi dia cerita kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada jalan buntu yang kamu jalani. Kau ke depan tidak bisa, ke belakang tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ke bawah tidak bisa, ke bawah tanah maut menolakmu, kematian menolakmu. Tertutup semuanya. Ada satu tempat, ada satu jalan. Datanglah kepada Yesus. Berdoalah kepada Yesus. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Di hadiratnya ada jawaban. Cepat atau lambat, kamu akan menemukan. Doa mengubah segala sesuatu. Indah pada waktunya. Dan jangan jemu-jemu berdoa, kata firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Walaupun kondisi buruk hari ini, tetaplah berdoa. Walaupun mungkin hari ini keadaanmu baik, tetaplah berdoa. Walaupun hari ini kau sakit, kau sehat, kau gemuk, kau kurus, tetaplah berdoa. Tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak berdoa. Doa itu kebutuhan iman kita, kebutuhan rohani kita. Doa itu adalah kekuatan kita. Maka tetaplah berdoa, saudara-saudara. Kalau hari ini kamu sepele dengan doa, saya mau katakan, jangan sepele dengan doa. Sepatah doa, patah doa, itu berarti. Ya, mungkin engkau tidak bisa berdoa 1 jam, 2 jam, tapi ya, doa itu mampu menopang kehidupanmu. Bukankah kita hari ini berhasil, kita bisa ada hari ini karena jauh sebelumnya ada orang-orang yang sudah berdoa dengan kita. Mungkin orang tuamu, mungkin saudara-saudaramu, mungkin siapa. Banyak orang berdoa untukmu. Indonesia ini bisa selamat karena masih ada orang yang berdoa. Beribu cara, beribu jalan yang dilakukan manusia untuk menyelamatkan Indonesia ini. Mungkin bisa saja gagal, tapi dengan satu cara yang Tuhan kerjakan, Indonesia bisa selamat, dunia bisa selamat. Maka hari ini doa itu harus tetap kita jaga baik-baik. Ada amin, saudara-saudara. Haleluya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, tetaplah berdoa. Dan ada jalan lebih penting, lebih benar selain daripada berdoa. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, apapun boleh ada. Kamu jangan lari dari Tuhan. Rendahkan hatimu, duduk di kaki Tuhan, beribadah, berdoalah kepada Tuhan. Ini yang terpenting. Menyelesaikan masalah
boleh secara pikiranmu, boleh secara kekuatanmu, keahlianmu. Tapi ingat, jika kau terbatas, ingat ada Tuhan yang melampaui segala batas. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita harus berdoa. Saudara-saudaraku, Daniel akhirnya 3 kali sehari dia berdoa. Ibu Tuhanmu dodang tanyang manganor. Kuna di pamu 3 hari doa martangnya. Adi gamay sarapan pagi, mga siang, mga malam, dan tangiyangi ucapan syukur deh. Maksud doa yang dimaksud di sini adalah doa yang merendahkan hati di kaki Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau dia berdosa minta ampun, kalau dia butuh mujizat dia berdoa. Jadi gue udah mengani rutinitas deh. Jadi suatu menganggap kamu masuk kategori doa Daniel ini. Mula kamu atur dari pertanyaan tanya mana nih ulang mau lihat sama Tuhan siap boras do tuhudon siap hudon matu piring siap piring matu pamangaku masuk gabe. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan lihat di sini Daniel ini tuluhan di mana sadari mana tak main mana sian haraja Indonesia Babilonia tu Yerusalem. Kata Yerusalem itu adalah tempat titik rumah ibadah bagi orang Yahudi, disebutlah sinagoge. Saudara, mereka beribadah ke sana. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak tergantung kepada tempat lagi. Saudara manumpol matu Yesus. Amin. Dan pola sebelum muna itu orang kamu jadi kisah asal bertanya dan pola manumpol tu Yesus mah. Karena ketika matian Yesus tabir Allah terbelah, ya. Dan tirai itu terbelah. Artinya kita sudah bisa langsung kepada Bapa. Nah, jadi Bapak Ibu, Daniel ini 3 kali sehari dia berdoa. Apa yang terjadi? Daniel, apakah ada mujizat? Mujizat. Sampai nego saudara itu dimasukkan ke lubang singa, singanya pun jadi singa rimbun. Nah, makan manusia. Singa rimbun kan gak makan manusia kan ada. Marga orang kita karo kan ada bergas singa rimbun. Guru singa pun ada, singa rimbunnya pun ada. Hebat kan mereka kan. Atau mungkin orang Batak Toba rumah bermuda dong. Raja Gugu kan begitu. Nah, saudara-saudaraku, kalau kami dari orang Batak ada marga gajah, kuda diri, kuda bana katanya kan begitu. Saudara-saudaraku, singanya pun tertidur. Mengapa? Apinya Bapak Ibu Saudara. Apinya 100 derajat itu bisa melepuh. Tapi ini 7 kali lipat, berarti sudah 7 kali lipat, bayangkan, berarti sudah 700 derajat, kan udah gak tahu lagi lah ini. Mungkin lebih panas daripada gas atau apa itu yang menghancurkan besi itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu pun tidak apa-apa. Mujizat terjadi, ada doa. Saya percaya jemaat Gereja, bila mana kamu ada persoalan, saudara boleh cerita kepada orang lain. Tapi jangan lupa cerita kepada Tuhan, amin. Jangan kalau ada persoalanmu kau selfie di Facebook itulah. Gara-gara suamiku begini. Aman tahi. Bangga di hubungan si mantu aku somoni selfie bawa bawa persoalanmu. Nah selingkuh mana inilah lagi kau cerita. Jangan ceritakan kepada Tuhan, saudara bukan munafik, tapi ceritakanlah kepada Tuhan. Belum tentu kau ceritakan persoalanmu di Facebook, mulai dari A sampai Z kau ceritakan tiap hari di situ tentang suamimu, tentang tetanggamu, tentang yang lain. Kamu bangga kali dan ceritakan itu. Ceritakan dong kepada Tuhan. Bagi orang bilang sabar. Itu aja selesai. Kau cerita kepada Tuhan, kau duduk dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu aku ini orang yang tidak punya apa-apa. Kalau nak direndahkan orang, gak apa-apa. Yang penting jangan direndahkan Tuhan. Amin. Kita terlampau sibuk di sana. Daniel 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Apa juga yang dilakukan oleh Esther? Esther juga berada di bawah kerajaan Persia pada masa zamannya itu. Berada dengan saudara, bersama dengan saudara Mordekai. Semua orang Yahudi yang akan menyembah kepada Tuhan Allah Israel akan disilangkan, akan disalibkan. Termasuk si Mordekai. Tapi Esther berkata kepada semua orang-orang Yahudi di bawah kerajaan Persia. Dia berkata, mulai besok kita berpuasa. Kita berdoa kepada Tuhan kita.
supaya apa yang direncanakan oleh si Saman itu, ya, Saman, ya, Haman, ya, si Haman, bukan si Saman. Apa yang direncanakan oleh si Haman itu jangan terjadi. Betul Bapak Ibu Saudara, 3 hari 3 malam Ester dan semua bangsa Yahudi di kerajaan Persia, mereka berdoa kepada Allah Israel. Allah yang disembah Ishak, Abraham dan Yakub. Mereka berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang hidup dewa tanah Mangolu. Itu yang kita sembah. Saudara-saudaraku, akhirnya si Haman itu merencanakan kejahatan kepada orang Yahudi. Imana do merencanakan ikut dipersilako sudah halak Yahudi di bangsa Persia. Alai marwas do Tuhani di beri lima bangsa nai memang betul-betul ada merencanakan kejahatan tu bangsa nai. Akhirnya Tuhan rohani raja si Persia nakingan itu. Si Haman mempersilako si Ester do bangsa Yahudi di panduan Tuhan. Alkitab berkata, Ratu Wasti pun yang macam-macam terhadap orang Yahudi. Ratu Wasti pun dibuang, digantikan oleh Ratu Ester. Luar biasa Tuhan mengangkat. Dimulai dari apa? Dimulai dari doa. Maka jemaat yang saya kasih, mulailah segala sesuatu dengan doa. Anak-anak sekolah, kalau kamu sekolah, kalau kamu mau kerja, kalau kamu mau kemana saja, mulailah dengan doa. Jangan mulai dengan sulus-sulus, mulai dengan marah-marah, mulai dengan apa-apa. Mulailah dengan doa. Biar singkat doamu, tetapi doamu itu tulus keluar dari hati. Daripada kau berdoa, aneh di bata. Nama bangsa di Banua Gijang. Daupi Tuhan di Banua Gijang. Jono doho Tuhan di Banua Tolong. Gak perlu sudah berdeklamasi seperti itu. Perkatakanlah sejujurnya. Amin. Amin Pak Bulun. Paham Bapak bahasa Batak ya? Kalau nggak tahu nanti lihat di Google Pak. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nabi Elia pernah melakukan mujizat. 3,5 tahun nggak datang hujan. Dan 3,5 tahun hujan dan kembali datang. Luar biasa. Saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh Elia manusia biasa ini tidak mustahil. Tuhan juga bisa lakukan dalam hidup. Artinya di sini persoalan besar apa yang tidak Tuhan bisa selesaikan? Karena kita saja yang nggak mau ikut serta menyelesaikan. Tanggung jawab kita hanya berdoa. Rendahkan hatimu kepada Tuhan. Rendahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan sepele dengan doa. Maka suami-suami kalau kamu lihat istrimu berdoa, jangan kau bilang, nenek kok bertanya, jangan bertanya kok. Jangan. Halo bapak-bapak di sini, biasanya kan ibu-ibu kan paling banyak curhat. Kalau dia banyak curhat di Facebook, langsung bilang, di Facebook kok curhat mau Tuhan Yesus. Saya mau foto-foto musuh di raja rumah tangga, mau sodong ikan nasi jauh berapa buang, mulai dompet jalan malam berapa buang. Oh, tak sombong lah jalan mari, tuh posting 1 Jerman. Saya nggak anti Facebook, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang Facebook kita terlalu lebay. Kayaknya kita mau cari perhatian. Padahal orang mau jadi merendahkan kita. Kamu pikir di Facebook itu kadang-kadang orang bisa mengangkat derajatmu? No, itu bisa merusak citra diri, integritas keluargamu. Saya mau katakan dengan tegas pada jemaat, silakan bermedsos, menceritakan sesuatu, tapi masalah esensi pribadimu jangan terlalu vulgar, ceritakan kepada Tuhan. Sejujur-jujurnya manusia, dia juga tidak akan jujur sejati. Ahal kamu baca di Roma, una bawa ada, itu kan? Kalau kita nggak dua dong, ya itu apa dari Pak Boy? Kok dari Bukio di mana? Di motor dari sini ada, nggak perlu kosong.
Pas kita butuh Tuhan. So si Maria ko so gusto ko sa Tuhan. So si Hana, tika mo daw si Hana. Sampai Nabi si Imam Eli pun bingung sama imam. Ano na si Hana oh. Saya Hana itu bibirnya. Hal yang perlu bahasa. Dan mercerita mana? Boy do mercerita tu jual madang asal. Unang lihat apa kita kasih. Tapi ada hal-hal pribadi Bapak Ibu Saudara enggak perlu kita ceritakan. Sedangkan suami istri saja Bapak Ibu. Sedangkan suami istri ada hal-hal yang sangat pribadi. Amin. Usuk ko macam Bapak Ibu sendiri terbuka nata itu kamu. Bapakku sudah terbuka buang. Nah, pasti suami di Bapak. Ada hal-hal yang sangat pribadi dan kalau saya kebutuhan suami, ayah, ibu cukup ayah, kata gini nanti, perlu buat apa ya? Kayak ribut. Tiba ada melakukan hal pribadi, nato emang maklumi Messi, amin. Udah saya baju cukup terus ada, mantok karena ada hal-hal yang sangat pribadi. Tuhanmu dari bawah, ale anggor rohani itu Tuhani. Oh Tuhan, butuh lembaga seperti adikku, kamalah lagi Tuhan, kamalah lagi. Jadi alani yang dah menurut dia, semua ni iman main akak rasul-rasul, akan nabi-nabi mengalami persoalan dari bagasa si Ganopari dan saya Papua Hosudi. Oh, nasusi Papua nabi Papua. Dia Papua, hata sumisi materi hinda. Kami seperti yang berbisikan. Salah. Sabor mani kita boleh coba ni kan. Maka berdoa kepada Tuhan. Aku Tuhan ibu dari pihak hatana. Ale aku ika jolma. Dari mana mami hatana? Halak aku ikan mami. Halak ada hal yang mermerapan, para sedih mak, karena gua. Jadi marilah sama-sama lah kita berubah, amin. Mulai mencerita hal tentang hal pribadi, boy itu salah jolma boy mungkin, nak kado sahabat muna, boleh hamuna, ada sebagainya. Wah, mai ba like di WA, di Facebook, di Instagram dia akan bikin mesum. Wah, mai like, mau langsung binere isi semua. Nilai turun mendukung ni komen ano kayak margaca aku ini lewat tong ayo kan jadi makanya halo yang muda-muda jangan kau bikin yang aneh-aneh di Facebook, bikinlah yang sopan santun supaya hidupmu lebih baik, amin. Jadi makanya kalau di gereja ada kirimkan fotomu beribadah. Udah kalau masuk ngangan dikirim kamu. Yesus memberikan contoh teladan ketika menghadapi persoalan. Dia nggak sepele dengan doa. Dia pergi ke bukit Getsemani, dia berdoa semalaman di sana. Alkitab berkata sampai air keringatnya pun menetes seperti darah. Kalau di di eksegesi ya, di tafsir atau mungkin di eksposito, di ekspos ya. Dalam dunia ini bahasa teologi kan gitu. Ya, kalau di eksegesi secara medis itu bukan lagi keringat, tapi memang pembuluh darahnya sudah pecah. Akhirnya keluarlah tetesan-tetesan darah. Betapa beratnya persoalan dia terima pada waktu itu, dia harus menerima pintu salib itu. Dia harus disalib. Sebenarnya minta, kalau bisa Bapak acara ini berlalu daripada aku, biarlah berlalu. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Betapa berat itu. Tapi dia bisa hadapi. Dimulai dengan berdoa. Holang dimulai Yesus ini. Kandang salah tak mulai. Ada persoalan tak tantangi yang mahita. Moloah bantu kami dalam doa. Aneh kan? Ya, kita hanya mendoakan. Yesus mampu melakukan. Jadi yakin aku percaya. Cuman kisah nak jago-jago udah sepertanian. Dari papa karena harus bertanya. Nah sudah udah 10 malam udah bergerak dari sini. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Sampai terus pada itu. Haleluya, haleluya. Suara muda, haleluya suara muda. Nah, udah 10 malam.
mengalami hal yang luar biasa. Karena kita nggak mudah berdoa. Luar biasa dalam berdoa. Maka berdoa di rumah, bangun pagi-pagi, udah ditolak, ada di dokter, ada di dokter. Aja pagi-pagi, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Mesti kenal situ. Untuk ada di dokter, ya harus dokter dari sini. Ale sonda anak soalnya deh, bisa. Aku sonda nggak tahu mengaku. Doa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mesti harus mulailah sesuatu dengan doa. Kalau tidak mulai sesuatu dengan doa, mustahil Tuhan tidak akan memberkatimu. Yang next, hidupmu lebih indah, hidup kita lebih indah kalau kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Alkitab mengatakan ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Kadang-kadang kita jormau Holanda denggani tahamu latihon. Ya karena sudah denggani memperlu di hamu latihon. Dan pinang hidup ikon na sudenggan. Alay mo tung ipe na masa do pwede paga seperti Kyoto. Belajar do kita bersyukuri. Karena di balik musibah itu selalu ada hikmah. Di balik cobaan itu selalu ada kasih Tuhan. Mari belajar bersyukur. Kalau kita masih mampu bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita masih mampu bersyukur, berarti kita masih ada kesempatan untuk bangkit. Masih ada kesempatan untuk bangkit. Anggo boy do behita ado mauliate, pasti ada kesempatan bagi kita untuk bangkit. Ale yang mohon sudah terus, arsa ni roha do terus keluar siap pamangata, siap roha nak pikirata, pasti ima dalanda les migo. Mana natu surga, mana natu naroko. Sekarang saudara-saudaraku mengucap syukur. Betapa dalamnya Paulus menekankan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Idona pinang idoni Tuhan, siulah honor dari bagasan kekristenanon. Dan sekon mamora idokon hita, dan sekon pejabat hita, dan sekon semonadia hita, yang Tuhan minta kepada kita, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Idona pinang idoni Tuhan, tuhita ruas sidang jeman Allahon. Mengucap syukur. Kalau masih bisa kita bersyukur, saudara tidak akan pasti meninggalkan Tuhan. Saudara tidak akan pasti menjauh daripada Tuhan. Ando harkor tibiodo dura pertangisa tuh. Jadi, saudara-saudaraku, sebelum saya akhiri khotbah saya ini, perhatikan baik-baik. Bersyukur mendatangkan mujizat dan berkat. Bersungut-sungut mendatangkan petaka. Contoh, Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 14. Dikatakan di sana, pada waktu itu Yesus sedang melayani ribuan orang, dan sampai sore, jamnya lah waktu makan. Mau disuruh pulang udah lapar, dikasih makan gak ada makanan. Persoalan, murid-murid sudah mulai bingung. Murid berkata, "Apa macam mana ini guru?" Lalu Yesus berkata, "Apa yang ada pada kita? 5 roti, 2 ikan. Itu yang ada. Lain gak ada." Yesus berkata, "Udah ambil itu." Yesus mengucap syukur dan berdoa, dia mengangkat. Mengucap syukur kepada Bapa. Di dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Di dalam doa itu ada pekerjaan Allah yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Hari ini persoalanmu apa? Mungkin persoalanmu gak seperti yang Yesus hadapi ini, tapi Yesus sudah memberikan satu contoh gambaran. Mula dong persoalan, unang intornahu tatusan habak tusun. Datanglah kepada Tuhan. Tong do mauliate, udah ke Tuhan disudina mason. Argugui mahati Tuhan. Masihkah kita memuji Tuhan di saat ada percobaan?
Atau saudara langsung menyalahkan gembala? Di pandita namyong naik sepasang-pasang bergereja, gaya mago karejoku ina. Dah kan salah di pandita lah. Nang kaya salah kamu belum mago kasi pandita salah. Mula dapat karejo kamu tuh pandita salah. Saudara-saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak layak kita alami. Tapi mengucap syukurlah, berdoalah kepada Tuhan. Saya percaya hari ini kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang indah bila mana kita melakukan firman ini. Pertama saya katakan bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Biar sama-sama kita terus menjadi orang-orang yang menuju kehidupan lebih baik. Tuhan memberkati kita. Haleluya.